Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muidatus Safitri, NIM D401900009 dari kelas A, Praktikum Teknik Tenaga Listrik Lanjut. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS Praktikum TTL saya. Karena NIM saya ganjil, saya mendapatkan soal tipe A, yaitu tentang motor sinkron dan asinkron atau induksi. Yang bagian A yaitu prinsip kerja, komponen, analisa rangkaian start delta, rumus perhitungan, dan contoh soal motor sinkron. A. Prinsip kerja. Yang pertama ada motor sinkron. Nah, sebelum ke prinsip kerjanya, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih itu motor sinkron. Nah, motor sinkron sendiri itu adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Kemudian motor ini itu memerlukan arus arah atau DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Kemudian untuk prinsip kerja motor AC sinkron yaitu menyuplai listrik bolak-balik atau AC, membangkitkan fluksi medan putar stator, dan menyuplai listrik searah atau DC, kemudian membangkitkan medan rotor. Nah, rotor itu sendiri berputar karena terjadinya interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Kemudian yang kedua, prinsip kerja motor asinkron atau induksi. Motor induksi ini menggunakan prinsip kerja elektromagnetik, di mana gaya gerak listrik diinduksi dan melintasi konduktor listriknya ketika medan magnetnya berputar. Nah, stator di motor induksi ini merupakan bagian kumparan yang diam dan kemudian membawa belitan tumpang tindih. Kemudian yang B, komponen. Yang pertama, motor sinkron. Dalam motor sinkron ada beberapa komponen, yaitu rotor. Rotor sendiri memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu. Kemudian ada stator. Stator sendiri menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Kemudian ada komutator, yaitu sebagai penyearah mekanik yang bersama-sama dengan sikat membentuk komutator. Kemudian ada windings, yaitu untuk menyiapkan medan magnet di dalam mesin. Nah, selanjutnya ada brushes sebagai penerus tegangan dari bagian statis ke bagian yang bergerak. Kemudian ada magnet, yaitu untuk meletakkan alat atau komponen tertentu agar dapat menghasilkan gerak kumparan dari hasil fluks aliran magnet utara dan selatan. Nah, untuk komponennya ada di gambar di bawah ini. Ada sikat, komutator, medan magnet, medan magnetis, angker dinamo, sikat, dan penghasil arus DC. Kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Kemudian ini ada konstruksi motor sinkron. Yang selanjutnya yaitu motor asinkron atau induksi. Untuk komponennya hampir sama seperti motor sinkron, yaitu ada stator. Fungsi stator sendiri adalah untuk membangkitkan medan magnet pada di sekitar rotor. Kemudian rotor bertujuan untuk agar jumlah lilitan lebih banyak meskipun memerlukan panjang kawat yang besar. Kemudian ada main shaft, yaitu poros utama adalah komponen logam yang memanjang sebagai tempat menempelnya beberapa komponen. Kemudian ada brush, yaitu sikat tembaga yang akan menghubungkan sumber arus listrik dengan rotor coil. Kemudian ada bearing yang berfungsi sebagai bantalan antara permukaan poros dengan motor bushing. Kemudian ada drive pulley, yaitu berfungsi untuk mentransfer putaran motor menuju komponen lain. Yang terakhir ada motor housing yang berfungsi untuk melindungi kita selaku pemakai dari putaran rotor yang sangat tinggi. Nah, di bawah ini ada gambar apa aja sih komponen yang ada di motor asinkron atau induksi. Yaitu ada stator, motor case, rotor, ball, dan lainnya. C. Ada analisa rangkaian start delta. Yang pertama ini ada hubung start, bisa dilihat
rangkaiannya seperti yang ada di layar yang saya tampilkan. Kemudian untuk analisanya sendiri, yaitu pada hubung star ini memiliki kombinasi sebagai metode pengoperasian motor induksi dua fasa. Terdapat power supply pada rangkaian yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen. Kemudian di gambar ini ada L1, L2, dan L3 di bagian power supply ini yang masing-masing terhubung dengan U1, V1, dan W1 yang berada di 3 fasa motor induksi, dan terdapat U1, W1, 2 di bawah U1, W1, dan V1 yang pertama, dan ketiganya terhubung menjadi satu kesatuan seperti ini. Hubungan star dengan kebutuhan arus yang tinggi akan menghasilkan putaran motor listrik dengan kecepatan yang rendah dengan torsi yang tinggi juga. Untuk analisanya, kemudian ada hubung delta. Nah, hubung delta ini hampir sama dengan hubung star, yaitu terdapat power supply yang digunakan untuk menyuplai tegangan, kemudian terdapat L1, L2, L3 pada power supply yang tersambung dengan U1, V1, W1 di 3 fasa motor induksi. Nah, kemudian untuk U1, L1, dan W1 ada 2 bagian yang sama dan terhubung secara lurus seperti di gambar ini. Dan jadi tidak terpisah seperti hubung star yang sebelumnya. Nah, untuk hubung delta sendiri membutuhkan arus yang lebih besar agar kecepatan putaran motor listrik juga tinggi. Ini untuk analisanya. Kemudian D, rumus perhitungan. Yang pertama, rumus perhitungan motor sinkron. Yang pertama itu rumus kecepatan sinkron, yaitu NS sama dengan 120 dikali F per P, dimana NS itu kecepatan sinkron motor, kemudian F itu frekuensi, dan P itu jumlah kutub motor. Kemudian yang di bawahnya itu digunakan untuk menghitung arus. Yang sebelah sini ada arus, kemudian menghitung daya motor 3 fasa. Kemudian yang kedua, motor asinkron atau induksi. Yang pertama, kecepatan sinkron, yaitu NS dikali 120 kali frekuensi per P seperti tadi. Kemudian kalau motor induksi itu terdapat slip, jadi ada perhitungan slip, yaitu presentasi motor slip sama dengan NS dikurangi NR per NS dikali 100%. Kemudian kecepatan rotor NR sama dengan NS kali 1 min persenan slip yang sebelumnya. Kemudian torsi sama dengan HP per HP dikali 5252 RPM. Kemudian yang E ada contoh soal. Yang pertama, contoh soal motor sinkron, bisa dilihat di sini. Ada satu contoh soal setiap motor. Kemudian ini ada jawabannya. Kemudian ini contoh soal motor asinkron atau induksi. Ada 2 contoh soal. Kemudian yang poin B, yaitu sebutkan dan jelaskan minimal 2 penggunaan motor dalam industri dengan analisa mengapa menggunakan motor dan rangkaian tersebut. Nah, yang pertama itu penggunaan motor dalam industri, motor sinkron. Yang pertama itu motor sinkron, yaitu contohnya pengawatan motor 3 fasa menggunakan saklar TPDT. Nah, gambar rangkaiannya seperti ini. Alasan menggunakan motor sinkron ini dalam pengawatan motor 3 fasa itu adalah dikarenakan dalam rangkaian ini tidak terlalu berat mesinnya, dan jadi cocok menggunakan motor sinkron. Dan apabila motor yang digunakan tidak motor sinkron, maka dalam rangkaian tersebut akan terjadi error atau tidak bisa digunakan dengan stabil. Yang kedua yaitu motor asinkron atau induksi.
Contohnya rangkaian kontrol konvensional dan konversi ke PLC. Gambar rangkaiannya seperti ini. Kemudian yang kedua, rangkaian listrik auto start delta. Gambarnya seperti ini. Nah, kemudian alasan menggunakan motor induksi dalam industri itu dikarenakan dalam dunia industri skala menengah dan besar biasanya menggunakan motor induksi 3 fasa yang mempunyai variabel atau rentang daya mulai dari belasan hingga ribuan watt. Serta motor induksi 3 fasa juga memiliki efisiensi daya yang tinggi serta daya putar yang kuat dan stabil. Dan contoh dua rangkaian di atas tersebut digunakan dalam mesin berat, jadi cocok menggunakan motor induksi yang mana kuat dalam memproses daya dengan efisiensi yang sangat tinggi. Sekian presentasi UAS praktikum TTL dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.